Ya, oke. Jadi ini menarik sekali dari apa yang disampaikan oleh Bu Faida, ya, bukan Bu Asanti, Bu Faida binti siapa? Oke, ya. Kemudian ini kita akan lihat bagaimana Pak Mubasir untuk menanggapinya. Saya nggak mau menanggapi ya. Kita lihat ya, Pak. Nanti aja saya belakang aja. Apa? Kayak Ahmad Dhani ngomentari artisnya. Iya, oh lebih parah lagi. Semua dianggap ya baik kok sama Pak Mubasir. Oke, Pak Mubasir gimana? Baik ya. Tapi kalau orang dipanggil ke kampusnya, mesti dia bilang begitu karena nggak enak kalau nggak bilang begitu toh. Jadi ini sebenarnya dapat dicurigai bahwa itu bukan yang sesungguhnya gitu. Karena saya tahu bahwa di pendidikan kita itu memang tidak mengajarkan kepedulian. Gitu. Jadi kalau saya pikir kekurangan kita justru kepedulian itu. Nah ini saya nggak enak ada Pak Laksono bilangnya itu kayak wong dosennya aja si Bang ngabu kemana-mana, mana peduli juga. Jadi maksud saya satu yang penting ya, memang ini problem kita bahwa bagaimana mengajarkan kepedulian. Nah, itu kemarin saya baru buka kepedulian bagaimana mencintai lingkungannya, membersihkan kampus saja masih tetap kotor, itu buktinya tuh. Saya mengundang mahasiswa S2 untuk kerja bakti, tapi dia nggak kerja bakti, dia entah apa yang dia kerjakan, dia nggak peduli sebenarnya. Saya cek lagi, nanti kita evaluasi ya program kerja bakti tadi, kita evaluasi karena memang saya sebenarnya ingin mengajarkan kepedulian itu, kepedulian pada kampus, kepedulian pada ini saya sedang memikirkan kepedulian tentang mahasiswa-mahasiswa yang lulus dari Indonesia Timur yang memang mungkin berbeda cara hidupnya dengan orang yang berasal dari Jawa gitu. Nah tapi ini masih saya cari caranya bagaimana kepedulian itu muncul sehingga orang itu. Nah jadi memang kepedulian itu saya kira nggak dijelaskan dari mana dapatnya itu. Nah yang kedua ya ini catatan satu itu. Nanti Pak Laksono boleh komentar lagi kepeduliannya sampai di mana kita ini. Nah yang kedua saya bilang saya nggak setuju dengan mimpi itu. Jadi memang orang bilang mimpi itu kalau ada 1000 orang mimpi hanya satu yang berhasil. Jadi nggak usah mimpi maksud saya. Jadi kalau Bu Faida itu mimpi katanya berhasil, itu overclaim. Hanya satu di antara yang bermimpi yang lulus. Nah Anda nggak usah mimpi semuanya, nggak akan berhasil. Nah jadi ya, jadi nggak logis. Makanya saya nggak ingin mengajarkan mimpi di pendidikan. Karena pendidikan itu bukan soal mimpi, soal keterampilan. Jadi yang sisi lain dari mimpi itu ada kemampuan kapasitas. Jadi kalau Anda punya kapasitas kodok, nggak usah mimpi ke bulan. Maksud saya begitu. Tapi kalau Anda punya kapasitas, nggak usah mimpi pun akan sampai. Itu menurut saya pelajaran yang penting dari soal orang-orang yang suka ngajarkan mimpi, termasuk Pak Laksono itu. Sukanya ngajar strategic management, dream itu saya nggak suka. Dreaming. Ya udah ya, jadi itu. Yang terakhir ini nggak usah apa yang panjang. Kalau komentator nggak boleh panjang. Yang terakhir ya saya menyebutnya tadi kelihatannya kan pelajaran yang bagus, mungkin yang jujur di sini adalah everything big start from small. Itu yang menurut saya. Oleh karena itu biasa, tapi itu salah diajarkan di perguruan tinggi. Kita selalu bikin start big. Ya maksud saya kita memikirkan rumah sakit yang besar, semuanya memulai yang besar. Tapi kita nggak tanya sebenarnya mulainya itu dari mana Bu Faidah tadi. Jangan-jangan dari suaminya yang dokter misalnya, atau yang mana yang menjadi titik. Biasanya starting point itu kan ya bisa saja dari orang tuanya. Nah saya pikir gini, yang SDM yang dibangun itu, kalau saya tadi dari awal sudah menangkapnya itu memang jitu, memang SDM itu adalah yang kunci. Tapi saya nggak melihat seperti apa yang saya inginkan dari yang cerita oleh Bu Faidah tadi. Jadi kalau ini kemampuan kita untuk memberi motivasi, menyemangati, ini memang cocok untuk jadi siapa tuh orang yang apa di TV itu, ya yang suka nyemangati orang itu, ya. Tapi sebenarnya ya kalau saya tangkap, saya mau dengar sebenarnya dalam SDM itu, ya ini dibalik. Sekarang ini kan zamannya orang korupsi gitu.
Jadi nah, Bu Faida tidak nyebut-nyebut korupsi, tapi gimana caranya membuat orang itu lupa tentang korupsi itu. Nah, padahal di dalam SDM sekarang ini yang penting bagi manajer rumah sakit atau apa adalah bagaimana menemukan orang korup itu dan buang orang itu, karena itu akan mengganggu organisasi. Nah, tapi dia tidak bilang begitu. Jadi saya juga heran, itu ada satu strategi lain yang mengalihkan pendapat bahwa seolah-olah mereka tadi tidak berhubungan dengan korupsi tapi berhasil gitu. Padahal kalau saya zaman sekarang teorinya, kalau kita tidak menghilangkan kebocoran oleh karena orang korupsi, maka organisasi itu tidak akan mati. Itu kalau Anda lihat Ahok juga gitu. Wah, ini Ahok lagi. Ya. Juga kalau kita ketemu Pak siapa? Ketemu Pak Hasto kemarin, dia juga bicara suara moral. Ini juga suara moral. Tapi maksud saya Anda boleh nggak usah ngikuti yang ini maksud saya. Karena realitasnya bahwa SDM yang jelek itu banyak sekali. Nah, mengubahnya saya nggak tahu kalau Bu Faida tadi setuju bahwa yang pintar-pintar itu yang berbahaya sebenarnya. Yang bodoh-bodoh itulah yang sebetulnya masih bisa diharapkan. Kelihatannya gitu tadi tuh ya. Ya udah, jadi saya kira catatan. Nah, yang terakhir satu poin yang menurut saya penting di sini, memang akhirnya ada yang kurang dari pendidikan kita, bahwa kita ya tadi pengakuannya dari semua pelajaran diambil, sebenarnya tidak, bahkan udah lupa semua sebenarnya itu. Jadi yang kepedulian itulah sebenarnya harus kita bangun. Nah, ini kita harapkan bisa kita kembangkan di sana. Oke, ya. Menarik di Bu Faida ini, permainan di FKU Game sekarang ini itu memang ada yin and yang-nya. Jadi kalau nggak ada Pak Mubasir, nah, itu kalau nggak ada yin nggak ada yang. Nah, kemudian juga kalau di dalam permainan bola voli itu selalu ada dalam satu tim itu orang yang pekerjaannya itu memang jadi pengumpan. Ya. Sama juga dalam lawak simulat, itu simulat itu hanya lucu kalau ada pengumpan yang bisa tahu ya, yang dibalas oleh yang lain. Nah, Pak Mubasir dalam permainan itu memang sebagai pengumpan. Nah, kemudian bagaimana pembahasnya itu nanti Bu Faida atau saya untuk membahasnya supaya apa yang dikatakan Pak Mubasir. Jadi maksudnya Pak Mubasir itu bukan apa-apa, hanya untuk mengumpan dulu. Misalnya ini ya, ini contoh tadi tentang kepedulian. Nah, wah ini menarik, nanti Bu Faida juga akan lihat bagaimana kok bisa sampai menjadi tadi apa mendapat sosial dia, pengertian sosial dia. Dan ini apakah memang kepedulian? Tapi kami UGM sangat membahas kepedulian ya. Jadi coba di dalam konteks mulai bencana tsunami, kemudian kerjaan-kerjaan itu orang-orang UGM itu sampai di pelosok Aceh, sampai di pelosok Papua, S2 IKM ya, sampai di NTT ya. Nah, waktu itu gini Bu Faida, saya tahu Bu Faida lagi membangun rumah sakitnya, tapi waktu itu saya pikir Bu Faida di Banyuwangi itu semuanya ada, karena kami pas banyak di Aceh, jadi lebih banyak teman-teman di Aceh yang membutuhkan kami dibanding Bu Faida. Itu maaf aja Bang, alibi. Jadi ini sebagai bukti bahwa UGM itu peduli. Itu coba tanya jejak-jejak IKM di Aceh, di NTT, di Papua. Kita ada semua di situ. Tapi nggak tahu jejaknya Pak Mubasir ada nggak? itu yang saya nggak tahu. Nah. Oke, kemudian mengenai, nah nanti tolong gimana? Oke, ini dulu aja, saya akan satu-satu ya. UGM itu punya kepedulian keluar, tapi kepedulian mahasiswanya maksud saya nggak masuk, jangan-jangan, gitu, hati-hati. Ya, oke, gimana? Kepedulian gimana Bu Faida? Kan dulu ya, tentang kunci kepedulian dulu nih, kira gimana? Mulainya gimana nih? Ya, silakan. Jadi kan di tempat kita itu rumah sakit swasta. Dulu pertama yang berdiri itu di Banyuwangi, dari rumah sakit kecil. Ayah saya pensiun setelah 35 tahun kerja di PTP, dapat duit pensiun 40 juta. Bikin klinik jelek, dari triplek bersama teman-temannya praktek. Maunya cuman klinik rawat jalan yang sudah pensiun. Tapi pasiennya ketika butuh rawat inap nggak mau direfer ke rumah sakit yang dulu ayah saya memimpinnya 35 tahun, rumah sakit perkebunan. Akhirnya ayah saya bilang,
Nggak ada yang jaga malam. Saya nggak repoti Pak Dokter, keluarga saya nanti jaga sendiri. Saya nanti bawa sendiri tiangnya, tempat tidurnya saya bawa. Dan dia buktikan, dia bawa tempat tidurnya, tetangganya bawa stoknya pel-pelan itu buat tiang infus. Akhirnya mau nggak mau kita putuskan, kita terima dan kita jaga. Karena simpel-simpel, belum jadi rumah sakit. Kepedulian itu yang membawa jalan yang panjang tumbuhnya rumah sakit ini. Kita membuat rumah sakit karena bukan visibility study saja, tapi karena suatu dorongan hati. Kita bisa berbuat lebih banyak dengan adanya rumah sakit itu. Dan itu yang menyebabkan rasa semangat dan terhindar dari putus asa yang luar biasa. Karena mendirikan rumah sakit itu memang effortnya bukan main. Susah bukan main, gangguannya juga luar biasa. Kalau rumah sakit kita yang di Banyuwangi itu dulunya sempit, namanya Al-Huda, sekarang sangat lebar, 4 hektar. Itu rumah sakit mewah sekarang, mepet sawah. Kalau yang di Jember itu dulunya kecil sekali, sekarang bertingkat 3, 250 tempat tidur, rumah sakit mega, mepet tetangga. Problemnya lain-lain. Tapi yang saya ingin maksudkan, bahwa kita berbuat harusnya ada satu gerakan yang besar di dalam hati. Kenapa kita ingin berbuat itu? Ayah saya pesan kepada saya tinggalkan rumah sakit ini dalam keadaan apa adanya. Ayah saya sakit CA prostat sampai mau meninggal karena kepedulian dan ingin berguna, ingin diantar ke Inggris supaya bisa untuk ikut penelitian obat kanker prostat, meskipun beliau tahu ini akhir. Tapi bagaimana sampai akhir bermanfaat untuk orang lain. Nah, semangat itu yang kita teruskan, bahwa bagaimana semua ini yang dirintis susah payah bisa berguna. Waktu 2008 ayah saya meninggal, kita bagi tugas. Kakak saya yang nomor 1 pimpin rumah sakit yang di Banyuwangi, saya pimpin yang di Jember. Kondisinya masih sama-sama kecil. Tapi apa mau dikata, kakak saya hanya 2 minggu memimpin rumah sakit Banyuwangi karena meninggal juga karena sakit. Dan kita ditinggali 700 karyawan dalam suasana yang haru biru, pesimis, bahkan banyak yang mau berhenti kerja, pindah kerja. Sebenarnya saya di rumah saya ada kader juga, adik saya, tapi meninggal karena kecelakaan lalu lintas saat wisuda kedokteran dari Universitas Airlangga. Yang ingin saya sampaikan bahwa jadi pemimpin-pemimpin di sini pasti susah, pasti ruwet. Apalagi kalau ketemu Pak Mubazir ini suka dibikin pesimis-pesimis gitu. Yang ingin saya tegaskan, ini janjinya Allah, bukan janjinya manusia, bahwa kita akan diberi ujian dan tantangan sesuai dengan kemampuan kita, tidak lebih tidak kurang. Nyatanya 6 tahun saya merangkap 2 rumah sakit itu. Secara formalnya diatur, tapi secara realnya 2 rumah sakit itu dalam kendali saya. Dan ketika kita paparkan mimpi kita, ini loh, nanti rumah sakit kita akan kita bangun seperti ini, karena kita membuat review master plan dan rumah sakitnya dibuat dua-duanya dibangun bareng. Karena kalau dibangun salah satu, yang satu merasa dinomor 2-kan. Ketika kita paparkan, ini loh nanti gedung. Yang paling ujung bilang, ayo tepuk tangan daripada ibu direktur nanti stres. Kasih semangat, kasih semangat. Tidak ada satupun karyawan yang yakin akan mimpi itu. Dan ingin saya tegaskan, 1000 orang tidak yakin akan mimpi kita, tidak masalah kalau kita yakin bahwa mimpi itu akan terlaksana. Semua orang yakin mimpi itu terlaksana, tapi kita tidak yakin, maka mimpi itu tidak akan pernah terlaksana. Bahwa ada gaji yang dinaikkan, kok tetap karyawan tetap tidak punya rumah. Ternyata problemnya bukan gajinya kurang besar, tapi gajinya karena perawat itu tidak pernah berani memimpi dan tidak pernah berani memutuskan bermimpi punya rumah. Disitulah perannya pemimpin mengarahkan visi anak buahnya. Kira-kira gitu, Pak. Akan lemparkan ke memang mimpi itu perlu, dan tapi juga Pak Ubah juga benar juga ya. Artinya memang gini Bu Faida ya, kalau tidak punya kapasitas ya, jadi kita hanya menjadi pemimpi, tahu ya. Kalau Anda nggak punya kapasitas cuma mimpi toh ya, itu berarti Anda nggak punya kemampuan untuk mewujudkan mimpi tadi jadi kenyataan. Dan itu juga sering terjadi, banyak orang yang pemimpi ya, sampai menjadi penghuni rumah sakit jiwa juga ada, tahu ya. Itu ada juga yang seperti itu, mimpi jadi bupati, mimpi jadi gubernur, ya, itu juga berat ya.
Tapi juga menarik juga ya, kalau tidak ada mimpi itu benar punya kapasitas, itu juga berat juga. Artinya gitu-gitu aja ya, apa hidupnya ya cuman gitu aja, tapi nggak mempunyai suatu pembaharuan, dan itu banyak. Jadi saya kira kombinasi antara mimpi dan kapasitas yang baik itu mungkin di Bu Faida itu terwujud, ya. Jadi kalau tanpa mimpi, tanpa visi yang jelas, makanya saya penganut paham visioner. Mungkin Pak Mubazir tidak, ya. Baik, kelihatan bedanya nggak? Ya, nggak. Saya orang visioner. Saya penganut paham visioner ya. Jadi Nabi pun seorang visioner. Karena coba Anda pikirkan ya, mana ada pemimpin yang begitu visioner seperti Nabi ya, sehingga bisa meyakinkan miliaran manusia dalam ribuan tahun mengenai surga dan neraka. Coba setelah kita hidup kan mati tuh, ada surga ada neraka. Yakin nggak semua orang? Ada nggak? Yakin. Tapi tanya Nabi, Pak Nabi atau Bapak semua ya, itu surga gimana? Ya cuman visi aja. Percaya apa enggak? Itu aja. Nah, manapun nggak ada yang tahu surga dan neraka, pokoknya ada ya. Dan dia bisa meyakinkan. Nah ini yang menarik ya. Jadi ini visi itu sangat penting. Nah, siapa yang dulu 15 tahun yang lalu ya, ini visi lain ya mengenai telepon. Dulu cari nomor telepon itu susah nggak? Daftar yang telepon yang nomor di Telkom itu ya bisa 5 tahun, 10 tahun ya. Sekarang nomor di mana kita? Disebar-sebar nggak? Murah sekali. Dulu kita nelpon sama motret sama ngirim pesan itu di satu alat nggak? Beda. Sekarang satu alat. Nah, siapa yang bikin ini? Ada orang-orang visioner kayak siapa? Steve Jobs itu ya, yang dia bisa visi bagaimana. Nah ini iklannya ya, seperti ini, tik-tik-tik seperti itu. Jadi begitu Pak Mubazir ya. Jadi kalau nggak ada visi ya, nanti jangan-jangan semua orang seperti Pak Mubazir semua. Oke, silakan ada komentar ya. Nanti ada dua ya, 1 dan 2 nih, yang paling depan. Ya, ibu yang paling depan ya, 1 dan 2 ya. Saya menghargai yang depan, seperti apa di masjid itu paling depan tuh yang paling banyak pahala. Mana mic-nya mana? Ada? Mic, oh itu ya, ke belakang, mundur, maju untuk mundur. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yuli Patminingsih dari MMR Bu Dokter. Saya setuju dengan Pak Laksono. Mungkin yang saya tanyakan yang pertama yang Pak Laksono ungkapkan tadi, bagaimana membangun visi untuk orang-orang yang belum memiliki kapasitas seperti itu tadi. Yang kedua, saya setuju dengan pernyataan Bu Faida tentang pemberdayaan perawat di satu rumah sakit. Kebetulan saya perawat Bu, saya sudah 24 tahun di rumah sakit dan sampai sekarang juga begini-begini saja. Yang saya tanyakan bagaimana memberdayakan SDM rumah sakit untuk perawat seperti yang Ibu terapkan itu, tapi untuk rumah sakit pemerintah. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azwar dari Minat Kesling 2015. Mungkin pertama saya mengapresiasi atas beberapa kepedulian Ibu dari perawat terutama dan juga bibir sumbing. Namun seperti yang kita ketahui bersama, saat ini Ibu juga selain memimpin rumah sakit swasta tersebut, Ibu juga memimpin masyarakat Jember pada saat ini. Nah, saya pikir sangat jauh berbeda strategi bagaimana memimpin atau mengelola sumber daya yang sudah ada dengan mengelola terkadang di masyarakat belum ada sumber daya sama sekali. Dan saya pikir itu sangat jauh berbeda. Nah, yang ingin saya tanyakan bukan mimpi, strategi, karena bagi saya strategi sama mimpi itu berbeda. Strategi Bu untuk mengelola sumber daya masyarakat
di Jember, mengelola masyarakat Jember itu seperti apa, terutama di bidang kesehatan. Seperti Ibu sampaikan tadi, di Jember juga nomor 4 sampah, kemudian kematian ibu dan anak. Nah, jadi strategi Ibu sendiri untuk masyarakat Jember seperti apa? Jangan-jangan 2021 masyarakat Jember kosong karena udah dikirim ke luar negeri semua, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayoritas karyawan karena memang dilatihnya jadwalnya pasti, berangkatnya tidak pasti. Apalagi untuk Kuwait, untuk tes pengisian formasi 2 tahun yang akan datang, dia tesnya tahun ini. Segala macam prosesnya selesainya 1 tahun. Jadi kalau karyawan kita kan dia sambil bekerja. Kalau orang luar nih suka tiap hari tanya, ini serius nggak sih? Sudah biasa kita diomel-omeli. Bahkan dari direktur rumah sakit lain bilang, kalau apalagi rumah sakit pemerintah, Bu, tolong ya, jangan ganggu-ganggu SDM saya. Bu, jangan datang ke tempat saya ini dianggap barang berbahaya. Nggak ada direktur rumah sakit yang mendukung program saya ini, cuman bikin pusing. Ada memang 1-2 perawat yang nggak biasa pegang uang, begitu pegang uang, waduh tingkahnya luar biasa. Tapi itu kan 1-2, bukan berarti itu untuk jadi alasan menghambat kesempatan yang lainnya untuk tumbuh. Oleh karenanya di pemerintahan itu kan ada, kalau sudah bekerja selama 3 tahun berturut-turut bisa mengajukan cuti di luar tanggungan negara. Dan ini ada satu peserta kita dari Denpasar yang kita bantu waktu itu izinnya ke bupatinya dan dapat izin di luar tanggungan negara. Dan beberapa itu ambil sikap berhenti kerja, ada yang akhirnya dikeluarkan karena nggak dapat izin. Memang hidup itu pilihan, harus ambil sikap mundur untuk maju. Nah, bagaimana kita membuat analisa bersama mereka, berunding bersama keluarganya. Ini orang kampung, keputusannya nggak bisa diri sendiri. Istrinya, pacarnya, emaknya, mertuanya, Pak D-nya semua ikut. Jadi kalau kita mau berundingan, orang tuanya, keluarganya dilibatkan. Untuk Pak Azwar dari Kesling, saat ini tentu saja karena sudah jadi bupati, 2 rumah sakitnya harus dilepas, didelegasikan. Kalau untuk bagaimana kalau masih baru, dulu rumah sakit kita masih baru kombinasi, jadi yang baru-baru sama sekali. Kemudian kita ambil pensiunan dari rumah sakit lain yang ayah saya waktu itu sudah tahu kualitasnya, leadernya para pensiunan. Ada kombinasi dan sekarang jarak antara yang muda dan yang paling tua sudah semakin mendekat karena ada yang lebih senior lagi. Kemudian bagaimana dulu orang bilang jangan ke rumah sakit Bina Sehat, perawatnya muda-muda, masih belum pengalaman. Ya kita jawab juga. Bagaimana orang yang anggap itu kelemahan kita jadikan itu kekuatan. Oh jelas, kalau yang tua-tua masuk Bina Sehat tidak sanggup. Soalnya di sana diminta dalam kontraknya untuk komitmen untuk mengambil international experience. Kalau tua-tua nggak sanggup, nah, akhirnya sekarang tidak meremehkan lagi. Kemudian bagaimana menggerakkan urusannya masalah tadi sampah di masyarakat, kemudian kesehatan, angka kematian ibu dan bayi. Kita sedang merancang bahwa masalah kesehatan bukan problemnya orang kesehatan saja dan bukan tanggung jawabnya dinas kesehatan saja. Itu yang ingin kita tegakkan, bahwa kita dengan Forpimda yang ada sudah merundingkan rancangan bahwa untuk ibu hamil dengan resiko tinggi akan kita tancapkan bendera di depan rumahnya sehingga semua orang tahu bahwa ini ibu hamil dengan resiko tinggi yang perlu perhatian dan kepedulian semua orang yang ada di sekitarnya. Bahwa problemnya di Jember adalah cara menuju tempat pelayanan SDM yang kesehatan yang tidak merata, bahwa itu ada di mana-mana, tapi sebenarnya problem ada di mana-mana, tapi kepedulian adalah kata kuncinya. Kalau sedikit yang peduli, meskipun tempatnya hebat-hebat, ya nggak akan terselesaikan problemnya. Jadi kegotong royongan dalam menghadapi masalah itu kunci suksesnya. Kita sekarang ngomong gotong royong sehari 17 kali, itu hal biasa. Jadi saya bilang juga ke daerah, mana yang sudah mau gotong royong bikin bersih-bersih lingkungannya, baru aspalnya mau kita turunkan di sini. Maka semua orang bikin laporan gotong royong sudah dibersihkan. Ibu-ibunya bawa kopi, bawa teh, bapaknya turun. Mana yang mau peduli? Kalau cuma bilang, Bupati sini jalannya buruk, jalan se-Jember itu buruk semua. Jadi kita bilang, mana yang masyarakat yang peduli gotong royong, baru kita urus. Dan untuk aksi kemanusiaan ini, urusan kepedulian, kita ada 600 relawan duafa. Mereka tidak dibayar. Dan mereka bukan orang kaya semuanya. Ada yang tukang becak. Kemarin Ibu Mensos datang sampai terkejut. Relawannya tukang becak.
Ketika dikasih uang transport 50.000, dia sekarang punya ojek. Dia antar seminggu sekali setiap Jumat. Nggak dibayar. Ditanya sama Bu Menteri, kenapa kamu kan orang susah? Kenapa nggak mau dibayar? Ibu, saya kemarin dikasih 25.000, 50.000, saya kembalikan. Masih mending kondisi saya. Saya makan seminggu yang akan datang sudah pasti. Itu pasien makan besok pagi belum pasti. Maka untuk peduli tidak tunggu jadi kaya, tidak tunggu lulus MMR, tidak tunggu surat tugas dari Pak Laksono. Dan bagaimana nantinya? Apa yang kita lakukan sebagai bupati? Saya kira tunggu di seminar berikutnya, Pak, karena ini baru 2 bulan, masih sedang lucu-lucunya, Pak. Belum bisa diseminarkan. Ya, Pak Mubazir ada komentar? Silakan. Belum. Komentar saya itu begini ya. Jadi mungkin bahasa yang berbeda yang digunakan. Kalau satu bicara dreaming, saya bicara imajinasi. Kalau makanya sebenarnya ya mungkin hanya mungkin dancingnya itu sedikit berbeda stylenya saja, tapi sama-sama bisa berdancing sebenarnya. Tapi yang saya hargai ya sebenarnya memang kepedulian itu by practice, bahwa memang dia tidak dapat diajarkan. Oleh karena itu memang ini saya sedang merancang sebuah kegiatan mahasiswa-mahasiswa itu juga pergi ke LSM di Jogja. Misalnya ada yang ke PMI, ada ke Granat, ada kemana-mana, agar tumbuh kepedulian itu sebenarnya. Tapi ini belum jalan, forum mahasiswanya masih belum buat program itu. Padahal saya ingin sekali itu yang terjadi. Ini malah main pingpong sama penyanyi-nyanyi yang buatnya. Tapi nggak apa-apa. Tapi yang sebenarnya isu yang penting menarik itu tentang kepedulian. Paling penting. Yang kedua yang saya angkat tadi lupa adalah soal wanita. Selama ini kan kita meremehkan wanita. Padahal sebenarnya banyak orang-orang yang berhasil sebagai wanita. Ini salah satunya Bu Faida. Saya kemarin tanya sama suami Bu Faida, loh kok bisa malah istrinya yang jadi bupati bukan suaminya gitu. Dia marah sama saya ternyata. Loh kok bisa begitu Bapak ini? Ya memang artinya sekarang time-nya memang untuk wanita mungkin. Banyak sebenarnya wanita yang punya potensi tapi dikelei suaminya, itu yang jadi masalah saya. Oke, ya terakhir ya, waktu 10 menit ya. Maju aja Mas, segera aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Faida, sangat menginspirasi ya. Saya rasa tidak hanya saya tapi juga banyak teman-teman di sini. Tapi sekali lagi saya mohon maaf, perkenankanlah kali ini saya sependapat dengan Pak Mubazir. Karena kasihan nanti kalau nggak ada yang sependapat dengan beliau, Bu. Jadi seperti statement yang sudah beliau sampaikan tadi, yang saya tangkap juga sama. Jadi di sini ada perbedaan konsep mimpi. Mungkin mimpi yang dimaksud Pak Mubazir bagi saya bahkan bukan juga imajinasi, Bu. Tapi mimpi dalam tidur yang nggak bangun-bangun, gitu. Berbeda dengan definisi mimpi dari Bu Faida dengan Prof Laksono. Jadi ini mimpi yang ketika terbangun, individu menjadi lebih jelas. Dia tahu mau ngapain, dia tahu arahnya kemana gitu. Kalau boleh kita bilang, jadi mimpi itu menjadikan dia melihat mimpi tersebut 5 cm di depan matanya, begitu terbangun gitu, dan itu membawa dia terus setiap hari sampai kemudian sebelum tidur, sebelum mimpi lagi dalam tidurnya berikutnya gitu. Jadi memang ada perbedaan definisi. Jadi Pak Mubazir, barangkali ada baiknya kita berbesar hati mengakui mungkin kesulitan upaya Pak Mubazir menumbuhkan ketidakpedulian dalam diri kami mahasiswa itu karena tidak dimulai dari mimpi, Pak. Jadi kalau boleh mengajak, marilah kita mulai bermimpi mungkin malam ini, Pak. Siapa tahu dengan mimpi itu usaha Bapak untuk meningkatkan kepedulian kami mahasiswa itu akan lebih mudah, Pak. Terima kasih. Oke, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ik dari Minat K3. Ya, pertama-tama saya sangat mengapresiasi apa yang dipresentasikan oleh Ibu tadi. Jujur saya sangat terinspirasi karena memang apa yang melatar belakangi saya yaitu pertama hanya dari mimpi itu, Bu. Tapi namun saya mungkin pertanyaan saya bukan lebih ke teoritis tapi lebih realistis saja, Bu ya. Pertama hal yang ingin saya tanyakan adalah seperti kalau kita yang Ibu sampaikan tadi bahwa yang kalau Ibu dari Seoul tadi untuk mendapatkan SIM harus
980-an kali untuk mendapatkan SIM itu. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana Ibu bisa mencapai pada titik ini tanpa harus melewati dengan proses kegagalan-kegagalan dengan mengelola 2 rumah sakit ini? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Ibu tidak fokus untuk mengembangkan rumah sakit ini saja? Ibu harus terjun lagi ke dunia politik untuk tidak konsisten begitu. Harus terjun ke dunia politik untuk bagaimana caranya, bentuk kepedulian ini harus Ibu lakukan seperti apa begitu. Karena kita ketahui bahwa kalau yang Ibu jelaskan tadi bahwa menurut saya itu sudah sangat luar biasa dengan bentuk kepedulian tadi dan kemudian untuk pengembangan rumah sakit ini. Kenapa harus Ibu terjun lagi ke dunia politik? Mungkin latar belakang apa yang mendorong Ibu untuk terjun ke dunia politik? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Ya, menarik ini. Jadi yang pertama mengenai mimpi, visi, dan imajinasi ya. Oke, saya kira ini perbedaan semantik saja ya. Saya kira yakin semuanya sama ya. Artinya kembali pada teori visi ya, memang ada yang menerjemahkan sebagai mimpi, tapi mimpi juga ada yang menerjemahkan sebagai sesuatu yang tidak ada logika atau mungkin tidak bisa diterapkan ya. Tapi intinya sebenarnya sama ya, imajinasi, mimpi atau visi itu dalam manajemen intinya seseorang itu perlu mempunyai semacam gambaran yang ideal mengenai masa depan yang realistis dan menggairahkan. Tadi Pak, yang penting menggairahkan itu menurut saya. Dan saya yakin tadi Bu Faida melihat rumah sakit awalnya kan tadi ya, tanda kutip masih buruk dan malu itu ya. Itu banyak saya temui Bu. Jadi di banyak rumah sakit seperti itu. Tapi sebagian direkturnya itu punya visi bahwa akan menjadi rumah sakit yang jauh berbeda dan ternyata terbukti. Nah ini yang penting di situ. Oke. Untuk berikutnya monggo Bu Faiza, bagaimana Bu Faida terhadap tadi? Terutama yang ini menarik, kenapa kok menjadi bupati ya? Apa yang kau cari, Bu Faida? Tadi yang pertanyaan pertama soal mimpi tadi itu ya. Saya ingat-ingat dulu kuliah pertama, dulu seminar kuliah pertama Pak. Saya ingat banget materinya itu tentang bisnis, komersial, sosial. Itu debatnya mahasiswanya luar biasa. Saya termasuk yang duduk depan yang paling ngeyel waktu itu. Saya nggak setuju. Pak Laksono bilang bahwa rumah sakit harus dikelola secara bisnis. Itu 2 jam tidak selesai, 3 jam tidak selesai. Sampai saya mengerti bedanya bisnis dan komersial. Dan akhirnya saya menemukan jawabannya bahwa berbisnis tidak perlu meninggalkan jiwa sosial. Dan saya menemukan bahwa sebenarnya yang senang dan pas saya lakukan adalah sebagai social entrepreneur. Dan rumah sakit ini social entrepreneur itu tetap aja pakai ilmu bisnis. Rumah sakitnya nggak boleh rugi, tapi saya mengelola masalah-masalah sosial di masyarakat menjadi satu potensi bisnis tersendiri, dan masalah sosial itu teratasi, tapi kita tidak perlu selalu mensubsidi. Nah ini yang saya ingat dulu. Nantinya saya kira soal mimpi ini akan ketemu Pak jawabannya pada masing-masing orang. Sampai lulus saya masih belum sepakat soal bisnis, komersial, dan sosial tadi itu, bahwa saya bilang suatu hari kalau saya sudah lebih pintar, lebih banyak baca, saya akan bantah omongannya Pak Laksono itu bahwa nggak benar bahwa rumah sakit itu harus dikelola secara bisnis. Tapi namanya murid, lama-lama untung dulu saya berdebat, akhirnya saya tahu jawabannya. Coba enggak, rumah sakitnya sudah bangkrut kalau dikelola secara sosial saja, nggak pakai bisnis. Jadi kalau tadi Pak Mubazir sama Pak Laksono nggak yakin bahwa inspirasi peduli itu munculnya ketika saya jadi mahasiswa, perlu saya ceritakan satu hal. Pak Laksono waktu itu orang yang top, baru pulang dari luar negeri, ganteng, masih muda. Dulu Pak, dulu maksudnya. Kita sama teman-teman itu Pak Laksono jalan ke kanan, kita semua kepalanya ke kanan. Pak Laksono ke kiri, kita noleh ke kiri semua. Baru lulus doktor, kalau ngomong itu meyakinkan, kitanya mangap-mangap dengerin. Nggak nyampe, saya baru lulus dokter, baru lulus 1 tahun atau 2 tahun jadi dokter. Dan satu hal, ketika itu kalau mau deket-deket dosen-dosen yang berkarisma itu, mikir-mikir kita, belum tentu nilai bagus, kok kita bikin banyak-banyak omong nanti ketahuan kelemahannya. Kita mahasiswa suka mikir gitu. Satu hal, waktu saya mau ujian tesis, listriknya mati,
laptop saya nggak ada cadangan baterai, saya stres karena sudah deadline. Saya nekat pinjem laptopnya Pak Walaksono. Saya yakin tidak ada seorang pun yang berani mahasiswa pinjem laptop, tapi diberikan, dan kelihatan ekspresinya itu nggak ada berat, nggak ada ragu, dan diberikan, dilayani. Satu itu saya catat, kelak saya akan ambil ini inspirasi. Peduli itu tidak lihat waktu, tidak lihat kesempatan. Memberikan perhatian bukan ketika kita punya waktu, tapi ketika orang lain sedang memerlukannya. Yang melakukan nggak menyadari bahwa itu terinspirasi. Ya mungkin dicatat sama Pak Laksono, waktu itu saya kurang sopan, kurang ini, tapi itu satu inspirasi buat saya. Saya catat betul. Kemudian untuk Mas tadi ya, master plan, bahwa kita itu memang harus menggambarkan apa yang akan kita kerjakan, memberitahukan kepada seluruh orang yang ada di bawah kita. Sekarang jadi bupati saya bikin 22 janji kerja. Biasa, lawan maupun kawan ngomong, biasa, dia itu kan pemimpi. Dia bukan pemimpin, dia itu pemimpi. 22 janji kerja, dari mana duitnya? Dulu juga mau bikin rumah sakit Bina Sehat itu bertingkat, Al-Huda bertingkat, orang juga ngomong dari mana duitnya? Duit gak ada, tapi master plan, mimpi yang jelas, strategi yang jelas, detail pelaksanaan yang jelas. Sama dengan 50% pekerjaan kita sudah selesai. Saya orang yang sangat menghargai perencanaan, saya orang yang sangat menghargai proses. Karena dulu saya ini konsultan rumah sakit, maka ketika saya ditinggalkan ayah kakak saya, adik saya sendiri, saya ambil, saya harus ada orang lain yang membantu. Maka saya undang teman-teman saya sebagai konsultan master plan. Syaratnya berat, dia bilang bisa, tapi ini kan tanahnya terlalu sempit, ambil 10 kapling yang sana. Kalau enggak saya nggak bisa bantu. Ini konsultan enggak niat kan. Tapi karena saya nggak mau teman saya ini nggak jadi bantu saya bilang sanggup. 2 minggu saya kabari. Itu 10 kapling rumahnya orang kaya-kaya. Yang sudah 35 tahun di situ, nggak ada tanda-tanda mau pindah. Tapi kalau orang yakin, kemudian Allah bilang kun fayakun, yang satu pindah ke Australia Pak, yang satu ikut anaknya ke Denpasar, yang satu bisnisnya bangkrut. Dalam 2 minggu 10 kapling itu ditawarkan oleh pemiliknya, dan saya dengan yakinnya datang ke bank. Kita akan tunjukkan master plan-nya. Bagaimana caranya utang? Dulu utang 1 miliar itu sudah heboh luar biasa, tapi sekarang dengan bangga rumah sakit kita, rumah sakit yang mendapat kepercayaan berhutang paling besar se-Kabupaten Jember. Dan itu kita dapatkan ketika kita susah payah. Dan sekarang kita hampir selesai dari semua itu, dan kita gadaikan semua aset kita, seluruh aset rumah sakit, seluruh aset pribadi, mengambil risiko, tapi risiko yang terukur. Pemimpin itu paling penting, berani mengambil risiko yang terukur. Saya tunjukkan kepada ibu saya, suami saya, keluarga saya, ponaan-ponaan saya, ini loh nanti yang mau dibangun, tapi ini semua kita gadaikan, sekian tahun kita berhutang, nanti hitungannya loh seperti ini. Yang di rumah bilang kasihan, kasih pil penenang. Yang di rumah pun tidak yakin, tapi itu bilang kita perlu, tidak cukup 1 kali membuat master plan itu diyakini oleh semua orang yang terlibat. Jadi sekali lagi, bahwa master plan itu kunci sukses. Direktur rumah sakit nggak punya master plan, dia hanya akan jalan di tempat. Maka pelajaran master plan ini Pak perlu lebih diseriusi. Bahwa pelajaran master plan dulu kita agak-agak apa ini maksudnya, pokoknya nanti undang konsultan kan beres, ternyata nggak cukup. Jadi saya kira di MMR ini perlu ditegaskan pentingnya perencanaan dan tentang pelajaran visibility study lebih diseriusi. Kalau tadi saya sudah jelaskan kenapa jadi bupati, ya karena jadi direktur rumah sakit itu kalau pada situasi-situasi politik yang tidak tentu, nasibnya juga tidak tentu. Gara-gara pilkada, klinik dokter keluarga satelit kita ditutup, BPJS diganggu-ganggu, 12 miliar klaim BPJS tidak dibayarkan, dengan isu yang macam-macam, bahwa itu operasi gratis adalah klaim ganda, bahwa ada sekitar 4-5% pasien operasi gratis itu yang punya BPJS, kita tolak untuk ikut operasi gratis dengan dana zakat.
kita minta mereka urus jam kesmasnya menjadi jam BPJS sehingga bisa gratis dan tidak mengganggu dana zakat yang memang untuk haknya orang yang nggak punya asuransi dan nggak punya uang. Maka ini dipakai isu politik bahwa ini adalah klaim ganda sehingga bermiliar-miliar tidak dibayar berbulan-bulan dan belum ada yang belum selesai sampai hari ini. Itu menggerakkan hati saya bahwa Jember perlu pemimpin yang berani memimpin dengan kejujuran, melepaskan kepentingan pribadi untuk kepentingan orang banyak, maka kepentingan pribadi akan mengikuti. Dan kalau enggak ibu saya mengizinkan, suami saya mengizinkan sebagai suatu keyakinan bahwa langkah ini harus diambil, termasuk untuk menyelamatkan rumah sakit, termasuk untuk menyelamatkan kepentingan pasien duafa, termasuk untuk menyelamatkan misi-misi sosial yang lain yang mulai terkubur dengan kabut-kabut kepentingan politik. Dan saya yakini bahwa menjadi bupati adalah jalan menuju surga, bukan jalan yang saya iseng saya lakoni. Kalau nggak yakin, pasti jalan ini tidak saya tempuh. Dan saya yakin bahwa rumah sakit saya akan lebih baik dalam kondisi di Jember bupatinya orang yang peduli di dunia kesehatan dan dunia kaum duafa. Ada satu lagi apa yang tadi? Terakhir ya, kedua tadi. Oke, Pak Mubasir ada komentar sebelum kita. Jadi saya itu sebetulnya juga sedih kalau lihat mahasiswa yang kuliah-kuliah itu nggak pernah merasa Pak kami terinspirasi, itu nggak pernah. Jadi saya kira memang topik ini memang saya Pak Laksono ingin menyelenggarakannya karena memang cari inspirator itu. Nah kita ini kan tukang omong sebenarnya. Tapi ya omongnya tuh ya banyak benernya sebenarnya, tapi tidak memberi inspirasi. Terus yang kedua sekali lagi ya, saya ini hanya mau ngejek bahwa semua orang bilang mimpi itu penting, tapi saya boleh yakin, tanyalah kepada kita masing-masing, apakah benar suami atau istri kita itu mimpi kita? Kan bukan, makanya nanti saya tanya sebenarnya Bu Faidah sendiri nggak pernah mimpi jadi bupati toh. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah stepping stone. Jadi ketika kita menjalani kehidupan 1 menit di depan kita tadi, 1 senti di depan kita itu, that is our dream. Menyelesaikan step by step. Nah tentu saja memang di akhir cerita kita boleh cerita mimpi karena kita sudah sampai di tempat itu. Tapi kalau bagi anda jangan mimpi, percuma. Ya, untuk penutup ya, mungkin ini sebagai penutup ya, waktunya udah jam 12 sekarang. Mimpi itu ada yang logis, ada yang nggak logis ya. Dan tadi memang apa yang dikatakan Bu Faidah ya mengenai master plan, itu memang di dalam awal master plan itu ada satu visi ya, kita mau kemana tuh ya. Nah ini memang visi itu menurut saya itu perlu ya, kita mau kemana, termasuk kita pribadi ya, Anda 3 tahun lagi mau kemana, 4 tahun lagi mau kemana, itu perlu kita visikan ya. Nah cuman tadi ini yang menarik, seperti yang Pak Hasto juga waktu Pak Hasto Bupati Kulon ya dan beberapa orang ya, memang mereka tidak punya cita-cita jadi bupati. Nah ketika jadi direktur atau dari klinisi menjadi bupati itu seperti panggilan nurani ya, betul ya? Betul nggak Faidah? Jadi betul, saya yakin pada waktu di MMR Bu Faidah nggak punya mimpi jadi bupati. Jadi mohon dilihat ya, tidak semua, jadi yang kita temui di panggung ini itu adalah orang-orang dari dokter kesehatan yang pindah sebagai politikus, sebagai pemimpin politik ya di suatu daerah ya atau pemerintahan ya. Nah ada juga yang tetap si Pak Kusmedi dari bedah tetap menjadi kepala dinas. Nanti kita juga seperti itu akan mencari direktur rumah sakit yang tetap ada di jalurnya, dan itu mereka pakai semacam apa ya strategi teknis ya. Tapi kalau seperti ini itu saya yakin ini lebih banyak panggilan nurani ya, betul ya? Untuk pindah menjadi apa? Kira-kira ya opportunity juga. Oke ya. Nah ini yang penting. Kemudian yang terakhir yang saya ingin menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Bu Faidah ya, ini yang perlu kita lihat, dan Pak Mubasir mengenai apa yang kita sebut sebagai inspirasi ini ya. Nah memang saya sebagai dosen itu melihat di mahasiswa itu, saya yakin ini waktu mahasiswa pun waktu saya mendidik Bu Faidah masih jadi mahasiswa, Bu Faidah itu masuk mahasiswa yang duduk selalu di depan dan selalu bertanya ya, selalu tanda kutip ngeyel tuh ya, ada ngeyelnya ya. Itu bagi saya senang sekali. Saya pecinta menyenangi orang-orang yang duduk di depan daripada yang di belakang diem-diem cuman
ngantuk-ngantuk itu. Nah, dan nggak pernah ngomong. Nah, ini menarik. Inspirasi mulai debat bisnis tadi ya, itu sampai sekarang pun masih ada Bu Faida ya. Nah, nggak hanya Bu Faida, itu saya juga pernah diskusi dengan para suster ya, tahu ya, yang juga mahasiswa MMR yang terpada di biara-biara. Pak Laksono, kenapa kita diajari bisnis? Kita kan lilin, memberikan pencerahan. Bisa balik Bu, kalau Ibu sebagai lilin, filosofinya kan lilin itu lama-lama habis ya. Kalau habis Ibu jadi miskin, nggak punya lagi cahaya. Jadi Ibu itu harus seperti menara air, tahu ya, menara air yang selalu ada air yang dipompa ke atas. Dan untuk memompa air ke atas itu kita butuh dana, karena kita tuh harus nolong orang miskin. Jadi rumah sakit kita tuh tidak boleh miskin, karena apa? Sesama orang miskin tidak bisa saling membantu, betul nggak? Bisanya saling mendoakan, ya, betul nggak? Ya, tapi rumah sakit itu bukan gereja, bukan masjid. Rumah sakit adalah tempat menolong orang miskin yang harus punya uang. Dan ini yang mungkin Bu Faida setelah 20 tahun, mungkin atau berapa tahun, memahami diskusi yang kita, berapa tahun setelah itu kita memahami bahwa oh kita tuh harus kuat. Ya, 4-5 tahun kemudian. Ya. Tapi menarik, jadi Bu Faida sudah melihat ada inspirasi, walaupun pada saat pertama kali ya debat terus dengan saya ingat juga itu ngeyel terus Bu Faida, nggak bisa Pak, kita bisnis itu ya komersial. Enggak, saya bilang sampai masjid itu juga bisnis loh, tahu maksudnya masjid ya. Coba kalau masjid A sekarang di dunia kita itu masjid saingan nggak? Saingan, kalau nggak sesama masjid juga pergi ke nightclub loh, jadi benar nggak? Nah coba ada nggak orang yang mau pergi ke masjid yang kotor, airnya nggak jernih, bau, tikarnya sajadah itu bikin gatel, khotibnya yang bicara marah terus, nggak ada. Benar nggak? Percaya nggak masjid itu? Iya. Nah ini untuk menjalankan misinya mengantar orang ke surga, masjid pun juga harus punya konsep bisnis yang baik ya. Tapi bisnisnya itu bukan cari untung loh. Bisnisnya itu memang untuk mengantar orang ke surga. Nah ini, nah, saya senang sekali Bu Faida udah memahami setelah 4 tahun dan juga mempraktekkan, dan inilah inspirasi-inspirasi yang perlu kita bawa ke lapangan dari bangku kuliah. Saya yakin masih banyak hal-hal yang menarik, dan kenapa Pak Mubasir memang sering berposisi sebagai pengumpan atau yang istilahnya itu membuat Anda itu terpojok atau jadi stres itu ya, karena memang Pak Mubasir ingin meningkatkan daya inspirasi Anda. Nah, nanti 5 tahun lagi Anda akan ingat, oh Pak Mubasir pernah ngomong seperti ini ya, wah, walaupun salah mungkin. Enggak. Tapi inilah dunia akademik ya.